jadi tahun selanjutnya. Yang penting dia depannya energinya 22. Nah, kemudian saya tanya kembali, apakah cair di TW1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya. Teman-teman semua, kali ini kita akan news update lagi teman-teman. Masih seputar tentang TPG, Info GTK, dan perihal dari pencairan untuk teman-teman di PPG 2022 dan teman-teman juga yang di bawah tahun 2022. Oke. Teman-teman semua, tadi pagi saya udah update ya teman-teman untuk tampilan Info GTK. Nah, hari ini saya alhamdulillah dapat kabar nih teman-teman, informasi bahwa beberapa pertanyaan yang saya sudah ajukan mendapatkan hasil yang membahagiakan untuk teman-teman yang alumni PPG 2022. Nah, saya akan bacakan nih teman-teman ya. Ada 4 pertanyaan nih teman-teman. Yang pertama adalah kode 22 pada NRG apakah cair di 2023? Nah, teman-teman ketika saya menanyakan itu, informan saya mengatakan bahwa NRG 22 akan cair di 2023, jadi tahun selanjutnya. Yang penting dia depannya energinya 22. Nah, kemudian saya tanya kembali apakah cair di TW1? Nah, teman-teman, untuk yang 2023, TPG 2023 dan kode energinya 22, insya Allah cair di TW1. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Mungkin agak berbeda waktu pencairannya. Bisa jadi ya teman-teman ya, ini masih opsi. Bisa jadi berbeda, entah itu beda minggu, beda bulan, tapi insya Allah cair TW1-nya. Karena dia kodenya 22. Nah, kalau misalkan kodenya 23, maka itu hal lain teman-teman, berbeda. Ini karena misalkan lulusan yang 2022 ini depannya energinya 22 semua, walaupun 22 ini energinya terbit di bulan Februari, tapi TW1 tetap dibayarkan. Insya Allah cepat waktu. Sampai video ini dibuat, informasinya baru sampai itu ya teman-teman ya. Walaupun nanti ada 3 pertanyaan lagi. Jadi teman-teman ikuti kami dan mudah-mudahan ada news update lagi teman-teman. Nah, sudah terjawab ya teman-teman ya. Kemudian 2, apakah waktunya akan sama dengan pencairan yang lainnya? Tadi saya sudah katakan bahwa pencairannya mungkin agak berbeda, tapi juga kita berharap tidak jauh ya teman-teman ya. Karena jadi saya nanya itu database yang sekarang sedang dipalidasi. Nih, ini juga menjawab teman-teman ya. Ini juga menjawab di pertanyaan nomor 3. Mengapa di Info GTK lulusan PPG 2022 masih blank hasil validasinya? Nah, ini juga sambil menjawab teman-teman pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3. Jadi, teman-teman, pencairannya dan alasan kenapa Info GTK lulusan PPG 2022 itu masih blank hasil validasinya, ternyata database-nya belum masuk di validasi di dinas pendidikannya teman-teman, yang saya tahu ya tadi ya informasinya ya. Karena yang database yang sudah masuk itu teman-teman yang sudah sertifikat pendidiknya keluar sebelum tahun 2022, jadi di bawah 2022 itu sudah ada hasil validasinya. Nah, kenapa juga ini menjawab pertanyaan nomor 3, kenapa juga kita beda Info GTK-nya, ada hasil validasinya itu ada yang blank, kemudian yang di bawah 2022 kenapa ada hasil validasinya sudah valid. Dan ini juga sekalian ya teman-teman ya, asumsi saya adalah kenapa tidak ada menu validasi, karena database-nya belum masuk semua. Tapi saya tanya apakah akan masuk? Iya, akan masuk secara bertahap masuk di database-nya. Kalau misalkan database sudah masuk semua dan sudah divalidasi, maka di Info GTK pun nanti akan sama tampilannya seperti teman-teman yang di bawah tahun 2022. Nah, oleh karena itu teman-teman selalu cek update Info GTK-nya. Semuanya ada di situ. Oke. Nah, ini menjawab ya teman-teman ya kenapa Info GTK-nya hasil validasinya masih blank. Oke, ini asumsi saya masih blank itu karena belum masuk database-nya seperti itu. Tapi database pusat sudah ada teman-teman. Maksudnya itu database untuk memvalidasi di tingkat daerahnya gitu teman-teman. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan lanjutan, ternyata saya tadi tanya, apakah pemberkasan ini kita harus membuat rekening baru atau bagaimana? Ternyata dikatakannya adalah nanti akan ada informasi lanjutan. Biasanya kalau misalkan
sudah terdeteksi punya ya dilanjutkan, kalau misalkan enggak ya nanti ada pembuatan rekening baru atau bagaimana, itu nanti keputusannya setelah SKTP keluar. Nanti di SKTP ada nomor rekening BJB kitanya kalau misalkan di Jawa Barat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seputar tentang lulusan PPG 2022. Tapi saya juga bertanya teman-teman, karena ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke kami di admin, nggak hanya saja yang lulusan PPG 2022, tapi juga teman-teman yang tidak valid yang PPG-nya di bawah 2022. Oke. Nah, ternyata teman-teman, saya pun tanya, ini paling besar itu adalah kenapa beban mengajarnya tetap merah gitu kan? Ya banyak sekali tampil PGTK yang beban mengajarnya masih merah. Itu dikarenakan yang pertama teman-teman, di Dapodiknya itu misalkan ya teman-teman ya, studi kasus itu guru kelas. Nah, guru kelas ini dia di Dapodiknya bukan sebagai guru kelas dan tidak 24 jam. Maka itu info GTK-nya dia pasti merah. Tapi kalau misalkan guru kelas dia sudah ada guru kelas SD, mata pelajaran wajib dan udah 24 jam, maka tenang saja. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa di Dapodiknya sudah sudah tercantum sebagai guru kelas, kemudian beban mengajarnya pun sudah 24, mata pelajaran wajibnya pun sudah, tapi kenapa tetap merah? Jadi ternyata informasinya adalah kalau saya tidak salah tadi dengar adalah 10 Maret itu penarikan data Dapodik. Nah, 10 Maret itu penarikan data Dapodik. Nah, kalau misalkan ada yang merah, bisa jadi ketika belum 10 Maret dia masih error, masih belum menjadi mapel wajib dan belum guru kelas. Kalau dia guru kelas ya teman-teman ya. Kalau selain guru kelas kan beda-beda lagi. Jadi mapel wajibnya sesuai dengan mapel wajibnya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan sudah diperbaiki atau misalkan sudah benar di Dapodiknya, maka tinggal tunggu saja. Ternyata sedang sinkronisasi data antara Dapodik ke info GTK. Oke, makanya kalau misalkan di Dapodiknya sudah benar, maka di info GTK pasti insya Allah benar. Nah, kalau misalkan teman-teman masih merah, maka tunggu saja. Yang pasti Dapodiknya sudah benar dulu. Ya, kalau misalkan Dapodiknya salah, ya mangga silakan disinkronkan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Nanti kan saya harus update lagi kalau misalkan ada perubahan atau misalkan ada informasi lanjutan. Tapi saya meminta untuk kalau misalkan database dari PPG 2022 udah masuk, udah bisa divalidasi, saya juga minta untuk dikabarin. Nanti insya Allah kalau misalkan udah ada kabar lagi, saya akan memberikan info kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semoga tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.